Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai prediksi kisi-kisi SKB Kebidanan tahun 2021. Nah, untuk tahun lalu kisi-kisi SKB Kebidanan itu masih menggunakan Permenpan nomor 1 tahun 2008. Nah, Permenpan tersebut sudah digantikan dengan Permenpan nomor 36 tahun 2019. Langsung saja kita bahas isi dari Permenpan nomor 36 tahun 2019. Bagian ketiga, uraian kegiatan sesuai jenjang jabatan. Pasal 8 ayat 1, uraian kegiatan tugas jabatan fungsional bidan, kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, bidan terampil meliputi materi tentang pengkajian pada ibu hamil fisiologis, kemudian pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan, selanjutnya tentang asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan. Yang nomor 4, memfasilitasi informed choice dan informed consent. Yang kelima, melakukan tindakan pencegahan infeksi. Yang keenam, memberikan nutrisi dan rehidrasi atau oksigenasi atau personal hygiene. Yang ketujuh, memberikan vitamin atau suplemen pada klien atau asuhan kebidanan kasus fisiologis. Yang kedelapan, tentang kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil. Yang kesembilan, KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan. Yang kesepuluh, melakukan asuhan kala 1 persalinan fisiologis. Yang ke-11, asuhan kala 2 persalinan fisiologis. Yang ke-12, asuhan kala 3 persalinan fisiologis. Yang ke-13, asuhan kala 4 persalinan fisiologis. Yang ke-14, pengkajian pada ibu nifas. Yang ke-15, asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan atau KF1. Yang ke-16, tentang asuhan kebidanan masa nifas hari ke-4 sampai 28 pasca persalinan atau KF2. Kemudian yang nomor 17, asuhan kebidanan masa nifas hari ke-29 sampai 42 pasca persalinan atau KF3. Lanjut, masih ranah bidan terampil. Nomor 18, tentang asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan. Selanjutnya, tentang fasilitas inisiasi menyusui dini atau IMD pada persalinan normal. Nomor 20, tentang asuhan bayi baru lahir normal. Nomor 21, tentang penanganan awal kegawat daruratan pada bayi berat lahir rendah atau BBLR. Nomor 22, tentang komunikasi, informasi, dan edukasi KIE tentang kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. Kemudian nomor 23, tentang pelayanan keluarga berencana atau KB oral dan kondom. Nomor 24, memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana atau KB pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. Nomor 25, tentang promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi. Selanjutnya nomor 26, tentang pendataan sasaran pada individu dalam kurung WUS atau PUS atau keluarga berencana atau ibu hamil atau ibu nifas atau ibu menyusui atau bayi dan balita di wilayah kerja puskesmas melalui kunjungan rumah. Nomor 27, tentang tabulasi sasaran pada individu dalam kurung WUS atau PUS atau keluarga berencana atau ibu hamil atau ibu nifas atau ibu menyusui atau bayi dan balita. Nomor 28, tentang pelaksanaan kegiatan survei mawas diri atau SMD atau musyawarah masyarakat desa atau MMD. Nomor 29, tentang pelayanan kebidanan di posyandu atau posbindu atau kampung keluarga berencana atau KB atau tempat lain sesuai penugasan. Nomor 30, tentang pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah. Selanjutnya, jabatan bidan mahir meliputi yang pertama, tentang pengkajian pada ibu hamil fisiologis. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium pada
ibu sebelum hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas. Yang ketiga, asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan. Yang keempat, pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak atau PPIA. Yang kelima, deteksi dini terhadap penyulit, komplikasi atau penyakit pada ibu hamil dengan kolaborasi. Yang keenam yaitu tentang imunisasi tetanus toksoid (TT atau DT). Kemudian nomor 7 tentang kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil. Yang kedelapan, penata laksanaan pada ibu hamil dengan malnutrisi dengan kolaborasi. Yang kesembilan, tentang penanganan kasus kegawat daruratan maternal dengan kolaborasi. Yang ke-10, komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang kesehatan ibu pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan. Nomor 11 tentang pengkajian pada ibu bersalin fisiologis. Nomor 12 tentang asuhan kala 1 persalinan fisiologis. Kemudian kala 2 persalinan fisiologis. Selanjutnya kala 3 persalinan fisiologis. Nomor 15 tentang asuhan kala 4 persalinan fisiologis. Nomor 16 tentang pengkajian pada ibu nifas. Nomor 17 asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan atau KF1. Nomor 18 asuhan kebidanan masa nifas hari keempat sampai 28 pasca persalinan atau KF2. Nomor 19 asuhan kebidanan masa nifas hari ke-29 sampai 42 pasca persalinan atau KF3. Nomor 20 asuhan bayi baru lahir normal. Nomor 21 tentang penanganan awal kegawat daruratan asfiksia melalui pembersihan jalan nafas dan pemberian ventilasi tekanan positif. Nomor 22 tentang penanganan awal kegawat daruratan infeksi tali pusat serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan kering. Selanjutnya tentang asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam sampai 48 jam pasca kelahiran atau KN1. Kemudian tentang asuhan pelayanan neonatal pada hari ketiga sampai hari ke-7 pasca kelahiran atau KN2. Kemudian tentang asuhan pelayanan neonatal pada hari ke-8 sampai hari ke-28 pasca kelahiran KN3. Tentang anamnesa dan pemeriksaan pada klien manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Selanjutnya tentang anamnesa dan pemeriksaan pada klien manajemen terpadu bayi muda atau MTBM. Kemudian tentang deteksi dini dan pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah. Nomor 29 tentang KIE kesehatan anak pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. Nomor 30 tentang imunisasi difteri tetanus atau DT pada calon pengantin atau caten. Nomor 31 tentang pelayanan keluarga berencana atau KB suntik. Nomor 32 tentang deteksi dini benjolan pada payudara atau sadanis. Nomor 33 tentang komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana atau KB pada individu atau keluarga sesuai kebutuhan. Nomor 34 melakukan pemetaan sasaran pada individu (WUS atau PUS) atau keluarga berencana atau ibu hamil atau ibu nifas atau ibu menyusui atau bayi dan balita. Selanjutnya tentang asuhan kebidanan secara kolaboratif pada kasus kekerasan pada wanita dan anak-anak. Kemudian tentang kegiatan lokakarya mini bulanan dan tribulanan, melaksanakan tugas jaga shift malam. Kemudian tentang pemberian imunisasi dasar lengkap rutin sesuai program pemerintah dan pelaksanaan screening hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir. Nah, selanjutnya untuk jabatan bidan penyelia meliputi pengkajian ibu hamil patologis, informed choice atau informed consent pada kasus dengan penyulit atau patologis atau penyakit penyerta, tentang kematian janin intrauterin, penanganan kasus kegawat daruratan maternal dengan kolaborasi, kemudian KIE tentang kesehatan ibu pada kelompok atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan, pengkajian pada ibu bersalin patologis, asuhan kala 1 persalinan dengan penyulit atau patologis atau penyakit penyerta secara kolaborasi.
Kemudian tentang asuhan kala 2 persalinan dengan penyulit atau patologis atau penyakit penyerta. Asuhan kala 3 persalinan dengan penyulit atau patologis atau penyakit penyerta. Asuhan kala 4 persalinan dengan penyulit atau patologis atau penyakit penyerta. Asuhan masa nifas dengan penyulit atau patologis atau penyakit penyerta secara kolaborasi. Kemudian tentang tindakan bantuan hidup dasar pada kasus kegawat daruratan nifas. Tentang asuhan kebidanan pada kasus kebidanan dengan gangguan psikiatri sedang secara kolaborasi. Dan tindakan penanganan awal dan stabilisasi prarujukan terhadap kasus dengan penyulit atau komplikasi atau penyakit secara kolaborasi. Kemudian tentang persiapan tindakan kasus onkologi obstetrik ginekologi dengan penyakit secara kolaborasi. Kemudian tentang catatan kebidanan atau laporan asuhan kebidanan post operation obstetrik ginekologi secara kolaborasi. Tentang konseling ASI pada ibu dengan penyulit. Kemudian laporan pemberian pelayanan lain berdasarkan penugasan seperti observasi transfusi darah, observasi intake dan output cairan atau balance cairan, memasang oksigenasi, memasang infus, pemberian obat melalui oral injeksi, pemasangan nasogastrik tube atau NCT, pemberian nutrisi melalui sonde lambung, resusitasi bayi baru lahir dengan penyulit secara kolaborasi. Selanjutnya tentang penanganan awal kegawat daruratan asfisia melalui kompresi jantung secara kolaborasi. Penanganan awal kegawat daruratan bayi baru lahir dengan infeksi gonore atau GO melalui pembersihan dan pemberian salep mata. Asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam sampai 48 jam pasca kelahiran atau KN1. Kemudian asuhan pelayanan neonatal pada hari ke-3 sampai hari ke-7 pasca kelahiran atau KN2. Asuhan pelayanan neonatal pada hari ke-8 sampai hari ke-28 pasca kelahiran atau KN3. Kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP tentang pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi KIE tentang kesehatan anak pada kelompok atau masyarakat sesuai kebutuhan. Kemudian tentang evaluasi cakupan imunisasi, evaluasi pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah melalui kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP. Kemudian tentang pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK secara interval. Kemudian tentang pemasangan AKDR post plasenta, tentang pemasangan atau pelepasan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Kemudian tentang screening kanker serviks, tentang pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi KIE tentang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana atau KB pada kelompok atau masyarakat sesuai kebutuhan, tentang tumbuh kembang remaja, evaluasi bulanan pelayanan kesehatan ibu anak atau KIA dan keluarga berencana atau KB, tentang rumusan rencana intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu, WUS, PUS, atau keluarga berencana atau ibu hamil atau ibu nifas atau ibu menyusui atau bayi dan balita, tentang pelaksanaan intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu, WUS atau PUS atau keluarga berencana atau ibu hamil atau ibu nifas atau ibu menyusui atau bayi dan balita. Selanjutnya tentang pemberian pelayanan berdasarkan penugasan seperti deteksi dini dan penyuluhan terhadap infeksi menular seksual atau IMS, pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau NAPSA. Kemudian evaluasi posyandu, posbindu, dan upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM lainnya. Laporan pelaksanaan asuhan kebidanan atau jadwal tugas di kamar bedah. Kemudian koordinasi pelaksanaan pelayanan kebidanan di posyandu atau posbindu atau UKS dengan pemangku kepentingan terkait.
tentang pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan kepada bidan dengan jenjang terampil dan mahir, kemudian rekam medis, selanjutnya dokumen rapat koordinasi teknis bidan. Selanjutnya untuk jabatan bidan ahli pertama, yang pertama tentang kajian asuhan kebidanan ibu hamil fisiologis, perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis, asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis, pengkajian pada ibu bersalin fisiologis, asuhan kala 1 persalinan fisiologis, asuhan kala 2 persalinan fisiologis, kala 3 persalinan fisiologis, kala 4 persalinan fisiologis, dan pengkajian pada ibu nifas fisiologis. Nomor 10 tentang asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis, persiapan preoperasi obstetrik ginekologi, komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan, kemudian catatan kebidanan atau laporan fasilitasi inisiasi menyusui dini atau IMD, kemudian laporan asuhan neonatal esensial, asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam sampai 48 jam pasca kelahiran atau KN1. Nomor 16, asuhan pelayanan neonatal pada hari ke-3 sampai hari ke-7 pasca kelahiran atau KN2, asuhan pelayanan neonatal pada hari ke-8 sampai hari ke-28 pasca kelahiran atau KN3, kemudian laporan konseling kesehatan reproduksi, konseling pranikah, konseling keluarga berencana atau KB, pemetaan sasaran dan analisis data pada keluarga dan masyarakat, laporan pembinaan keluarga balita atau remaja atau lansia, kemudian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya, laporan dan jadwal tugas jaga shift malam, kemudian pelaksanaan asuhan kebidanan di kamar bedah, identifikasi kebutuhan melakukan analisis dan merencanakan kegiatan UKM terkait pelayanan kegiatan di puskesmas, kemudian pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat puskesmas, screening pencegahan penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak atau PPIA di puskesmas atau rumah sakit.